pagi ini kita bersama-sama boleh berkumpul di tempat ini. Kita sehati, kita memuliakan Tuhan karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita angkat pujian Saat Ku Tak Melihat Jalanmu. kami naikkan kepadamu malam hari ini, bahwa hati kami selalu percaya kepadamu dalam menghadapi seluruh pergumulan hidup kami. Ada Tuhan yang selalu menolong kami, menguatkan, menghibur kami, dan memberi jalan-jalan Tuhan yang indah, yang baik bagi kami semuanya. Bapa di surga, saatnya kami mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan urapi seluruh jemaat-Mu yang ada, agar setiap perkataan Tuhan, firman Tuhan masuk, tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah-buah
dalam hidup kami semuanya. Berfirmanlah kepada kami semua, karena kami telah siap untuk menerima firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, silahkan kembali duduk. Malam ini tidak ada kesaksian karena yang punya giliran tidak hadir karena menghadiri acara penghiburannya keluarga mereka yang beberapa hari yang lalu meninggal dunia. Iya. Baik, mari kita segera membuka kitab kita dari Perjanjian Baru, yaitu dari kitab Yudas pasal 1 ayat yang ke-7. Yudas pasal 1 ayat yang ke-7. Baik, kalau kita sudah dapat, mari kita bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan, dan kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Yudas pasal 1 ayat yang ke-7, 2, 3. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kekuasaan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Semua yang percaya berkata amin. Silahkan kembali duduk. Saudara, ini adalah bagian yang ketiga yang disampaikan oleh Yudas. Yudas ini bukan Yudas yang menyalibkan Tuhan Yesus, tapi ini adalah Yudas, adik Yesus dari Ibu Maria. Ya. Nah, pertama waktu lalu dikatakan bahwa orang Israel tidak masuk tanah Kanaan. Ada sekitar 3 juta sekian orang karena tidak percaya. Yang kedua, kembali Yudas bicara bahwa malaikat-malaikat juga kalau jatuh ke dalam dosa langsung mereka diberhentikan sebagai malaikat. Kemudian mereka dilemparkan atau dirantai di dalam, saudaraku, alam maut sampai kepada hari penghakiman nanti. Nah, pada bagian ini Yudas dia menempatkan dirinya sebagai hamba Kristus seperti begitu. Saudara, mengangkat tentang Sodom dan Gomora, bahwa apa yang terjadi dahulu pada zaman Lot, tentang peristiwa kejadian yang terjadi di Sodom dan Gomora, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa mereka dihukum oleh Tuhan dengan hujan belerang dan api yang dari langit. Itu adalah karena apa? Mereka dikatakan yang pertama, mereka melakukan dosa percabulan. Nah, nanti kita akan melihat itu, saudara. Kemudian yang kedua, mereka mengejar kepuasan yang tidak wajar. Itu juga kita akan lihat seperti apa kepuasan yang tidak wajar itu yang dikejar oleh orang-orang Sodom, sehingga orang-orang Sodom dan Gomora ini bahkan di seluruh daerah lembah Yordan itu dihukum oleh Tuhan dengan hujan belerang dan api dari langit. Kemudian saudaraku, akibat daripada melakukan dosa percabulan dan mencari kepuasan yang tidak wajar itu, mengakibatkan mereka menanggung siksaan yang kekal. Itu yang dikatakan dalam ayat yang ke-7. Dan yang keempat adalah sebagai peringatan bagi kita bahwa potensi ini, godaan ini terjadi kepada kita juga. Jadi ini bukan hanya
telah berhasil membuat mereka terhukum pada masa itu, tetapi kita juga sebagai umat Tuhan sekarang ini, sebagai gereja Tuhan, sebagai orang yang saudara dalam hubungan persekutuan yang katakanlah yang baik dengan Tuhan begitu saudara-saudara, bukan berarti kemudian saudara ini tidak datang kepada kita. Semua godaan-godaan ini, cobaan-cobaan ini saudara kasih dalam Tuhan datang menghampiri kepada kita semuanya. Nah, ketika kita mendapatkan bagian dalam ayat-ayat ini peringatan yang begitu jelas kepada kita, maka kita sebagai orang-orang yang mengerti firman Allah ini menjadi takut dan tidak mau berbuat begitu, karena kita tahu resikonya, akibatnya seperti apa yang akan kita alami di dunia ini sekarang ini saudara kasih dalam Tuhan, dan juga nanti dalam penghakiman di dalam api neraka begitu saudara kasih dalam Tuhan. Baik, kita mulai masuk kepada bagaimana cara hidup penduduk saudara Sodom dan Gomora ini. Iya, kita masuk pada Kejadian pasal yang 13 pada ayat yang ke-13. Iya, Kejadian pasal 13 ayat yang ke-13. Kalau kita sudah dapat, kita baca ayat ini. Baik, 2, 3. Adapun orang-orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Saudara, mulai di bagian ini berkata orang-orang Sodom itu sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Nanti kita akan lihat sangat jahatnya itu dan berdosanya itu kepada Tuhan seperti apa, saudara-saudara. Jadi sudah dilaporkan bahwa orang-orang Sodom ini sangat jahat. Ya, dan kita akan melihat sangat jahatnya mereka ini seperti apa, dan saudara kasih dalam Tuhan sangat berdosanya mereka ini kepada Tuhan seperti apa, saudara yang kasih. Kita lanjut pada Kejadian pasal yang ke-18 ayat 20 dan 21. Iya. Kejadian pasal 18 ayat 20 dan 21 kita baca bersama-sama. 2, 3. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, masih ada kelanjutannya ya, yang telah sampai kepadaku atau tidak, aku hendak mengetahuinya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang ada di lembah Yordan ini, di Sodom dan Gomora adalah orang benar satu keluarga saja, namanya keluarga Lot, keponakan daripada Abraham. Abraham pada saat itu dia mendiami tanah Kanaan, tapi lembah Yordan adalah Lot. Nah, saudaraku, tidak dibilang di situ orang-orang atau beberapa orang, hanya orang. Saya selidiki ternyata memang hanya keluarga Lot saja orang benar yang ada di Sodom dan Gomora. Karena pernah Abraham berdoa melakukan tawar-menawar dengan Tuhan bahwa kalau ada sekian puluh orang sampai saudaraku 10 orang, tidak ada orang benar di Sodom dan Gomora. Hanya ada 4 orang, yaitu Lot, istrinya, dan kedua anak perempuannya, saudara-saudara. Nah, jadi rupanya keluarga Lot yang ada di Sodom dan Gomora ini sebagai orang benar, saudara, berkeluh kesah kepada Tuhan. Berkeluh kesahnya apa? Karena tentang dosa dan kejahatan tadi sudah mulai diungkap,
tentang percabulan, ya, dan saudara dikasih dalam Tuhan keinginan daging, ya, keinginan hawa nafsu yang tidak wajar. Saya sudah jelaskan hari Rabu yang lalu kalau tidak salah. Terjadi yang pertama adalah suami saudara dikasih dalam Tuhan melakukan hubungan kepada istri orang dan anak gadis orang. Pertama itu. Yang kedua juga istri orang juga seperti itu saudara dikasih dalam Tuhan. Kemudian saudara orang sudah melakukan hubungan sebelum menikah atau tidak akan menikah saudara, itu percabulan. Kemudian saudara laki-laki dengan laki-laki alias homoseksual, saudara kasih Tuhan. Kemudian perempuan dengan perempuan dosa lesbian, dan maaf cakap yang terakhir adalah manusia dengan hewan atau binatang, saudara. Nah, inilah saudara kasih dalam Tuhan yang dilihat oleh keluarga Lot, dan mereka ini berkeluh kesah kepada Tuhan, dan keluh kesah mereka ini sampai kepada Tuhan. Lalu Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, dalam pembacaan ayat kita tadi, bahwa dosa Sodom dan Gomora ini sangat berat sekali, saudara-saudara. Sudah tidak ada lagi solusi jalan keluarnya, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, selain Tuhan mengambil keputusan, yaitu apa? Menghukum mereka, saudara. Sampai dikatakan bahwa baiklah aku, kata aku di situ adalah Tuhan, turun untuk melihat apakah benar-benar saudaraku keluh kesah keluarga Lot ini sama persis dengan apa yang terjadi atau yang dilakukan oleh orang-orang Sodom dan Gomora ini, atau seluruh daerah penduduk saudara lembah Yordan. Karena lembah Yordan itu saudara adalah daerah yang makmur, daerah yang mati, daerah yang sangat saudara kasih dalam Tuhan, dalam perekonomian, dalam perdagangan, dalam semuanya saudara kasih dalam Tuhan. Ini maju pesat sekali daerah Sodom dan Gomora atau lembah Yordan ini. Kita lanjut kepada Kejadian pasal 19 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya baca ayat-ayat yang ganjil, jemaat Tuhan baca ayat-ayat yang benar. Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 5. Demikian kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. 2, 3. Serta berkata, Tuan, silakan singgah ke rumah hamba-Mu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. 2, 3. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang yang lari dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datanglah untuk rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu pada malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Nah, sudah mulai masuk saudara kasih dalam Tuhan. Jadi kita melihat bahwa apa yang Tuhan bilang tadi tentang keluh kesah keluarga Lot, baiklah aku turun sendiri kata melihat. Maka kita sudah bicara tentang malaikat, bahwa malaikat itu adalah selalu disuruh oleh Tuhan, perintah oleh Tuhan untuk lihat seperti apa kejadian di bumi. Nah, Tuhan menyuruh 2 malaikat Tuhan saudara ke Sodom dan Gomora.
Kedua malaikat Tuhan yang datang ke Sodom dan Gomora ini dalam rupa bentuk seperti manusia seperti kita ini. Ketika Lot berada di pintu gerbang Sodom, jadi contohnya saudara kita, orang dari mana-mana ada pintu masuk 3 raksa di pintu gerbang itu, saudara-saudara. Di sana Lot ada di posisi itu, saudara. Dia lihat ada 2 orang baru masuk Sodom dan Gomora, dan Lot mempunyai saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, feeling atau hati saudara bahwa ini orang bukan orang biasa ini. Saudara lihat cara dia menyajikan makanan kepada mereka. Iya. Lalu saudara yang kekasih, Lot menawarkan supaya mereka singgah dan bermalam saja, karena ini sudah petang, sudah mau malam di Sodom. Nanti besok baru melakukan perjalanan. Kedua orang itu bilang tidak, atau kedua malaikat ini tidak. Jadi mereka itu melihat Sodom ini benar nggak seperti kelukusannya si Lot ini, saudara. Supaya nanti malaikat lapor kepada Tuhan, ya benar sama persis alami keputusan itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka bilang tidak, kamu tidur di tanah lapang saja. Saudara yang dikasih, Lot sudah tahu, saudara, waduh ini orang ini bahaya kalau tidur di lapangan. Iya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, maka Lot mendesak kedua malaikat itu dalam rupa manusia, ya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Akhirnya apa? Mau dia bermalam di rumah Lot. Lot menyuruh mereka membasuh tubuh mereka atau mandi kalau kita begitu, saudara. Lalu saudara perhatikan, dia membuat roti yang tidak beragi. Dia tahu, saudara yang kasih, ini orang tidak boleh makan roti beragi. Jadi dia bikin roti tawar, saudara-saudara. Sebab orang Israel salah satu syarat mereka tidak boleh makan roti yang beragi, tapi adalah roti yang tidak beragi. Jadi feeling daripada Abraham ini, saudara, Lot ini, saudara, kuat sekali terhadap kedua orang ini. Iya. Dan saudara, dikatakan sesudah mereka makan, mereka ngobrol-ngobrol, saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka mau tidur. Iya. Pada waktu mereka mau tidur, jadilah sekali dalam ayat ini, maka seluruh penduduk kota Sodom itu, saudara-saudara, datang mengepung rumah Lot. Saudara, dikatakan mulai dari saudaraku yang muda, dalam bagian yang lain berkata mulai dari anak-anak, iya, sampai yang sudah tua-tua itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, sekota Sodom dan Gomora itu mengepung keliling, habis mengunci rumah daripada Lot, saudara kasih. Dan apa permintaan mereka? Keluarkan orang yang bertamu kepada malam ini, bawa dia keluar, dan kami akan pakainya. Kelihatan 2 orang ini kan laki-laki, saudara-saudara. Nah, yang datang ini juga pada laki-laki, saudara yang kasih dalam Tuhan. Rupanya nama kata Sodom itu berasal dari sini, saudara yang kasih dalam Tuhan, yaitu apa, saudara yang kasih dalam Tuhan? Melakukan dosa hubungan, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang tidak wajar, yaitu apa? Tentang, saudaraku, dosa homoseksual. Laki-laki melakukan hubungan seperti suami istri dengan laki-laki, saudara yang kasih dalam Tuhan. Itulah sebabnya diberi nama Sodom, saudara, sebab dosa sodomi atau persodoman itu, saudara yang kasih, sodomi itu, saudara, berasal disinilah sentralnya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Sodom itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Dan mereka mendesak. Lalu Lot keluar, saudara, dan berbicara. Saya punya anak gadis, ada 2 orang. Baiklah, saya kasih kedua anak gadis saya kepada kamu. Ini cara Lot untuk melindungi tamunya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Kamu perbuatlah apa yang kamu anggap baik kepada anak-anak saya itu. Mereka desak, bukan itu. Tetap orang itu yang kami minta.
Jadi saudara-saudara kasih dalam Tuhan inilah. Jadi perbuatan dosa ini saudara mulai dari anak-anak kecil saudara sampai orang yang sudah tua-tua. Jadi sebetulnya penduduk Sodom itu saudara yang kasih dalam Tuhan melakukan dosa kejahatan sodomi. Dari nama kata Sodom itu saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Lalu dikatakan bahwa Lot ditarik oleh kedua malaikat itu saudara yang kasih dalam Tuhan, masuk kembali ke dalam rumahnya. Lalu mereka tutup pintu dari dalam. Lalu orang-orang Sodom ini saudara dibuat oleh kedua malaikat tidak bisa ketemu pintu itu, sehingga apa, mereka muter-muter saja di situ. Tidak bisa ketemu pintu rumah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Ini mereka berhadapan dengan utusan Tuhan dari surga, yaitu kedua malaikat, untuk memastikan seperti apa keluh kesah Lot itu, benar nggak seperti itu saudara-saudara. Nah sekarang didapatkan di sini benar bahwa semuanya seperti itu saudara. Orang menjalankan hidup dalam dosa kejahatan sodomi seperti itu. Saudara kita masuk saudara kasih dalam Tuhan pada kemudian saudara dikasih bagaimanakah pandangan Tuhan atau Alkitab pada firman Allah tadi tentang dosa ini saudara. Kita lihat dalam kitab Imamat pasal 20 ayat yang ke-13. Ya, Imamat pasal 20 ayat yang ke-13. Baik, kalau kita sudah dapat Imamat pasal 20 ayat yang ke-13. Imamat 20 ayat yang ke-13. Kalau kita sudah dapat kita akan baca. Ya, baik, kalau sudah dapat kita baca 2, 3. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Nah, di dalam peraturan hukum Taurat bahwa kalau laki-laki saudara tidur bersama-sama lalu melakukan hubungan seperti laki-laki dan perempuan, atau maaf cakap seperti suami istri. Iya, seperti suami istri laki-laki dengan laki-laki itu, maka dikatakan orang itu harus dihukum mati. Lalu apa? Darah mereka tertanggung ke atas mereka. Peraturannya begitu saudara dalam hukum Taurat, bahwa kalau itu terdapat ada di antara orang Israel, mereka keduanya yang laki-laki itu diambil saudara, lalu mereka dibunuh dengan cara dilempar dengan batu sampai mati. Darah mereka tertanggung atas mereka. Kenapa? Mereka melakukan dosa itu saudara. Jadi seperti itu hukumnya. Ya, seperti itu hukumnya. Jadi sama sekali tidak boleh. Nah, ini yang terjadi di Sodom dan Gomora. Kemudian kita membuat pertanyaan begini, apakah yang Tuhan lakukan kepada keluarga Lot sebagai orang benar? Katakanlah ini seperti kita begitu loh saudara-saudara. Dan apa yang Tuhan lakukan terhadap orang-orang Sodom dan Gomora yang kita sudah lihat tadi tentang dosa dan kejahatan mereka itu saudara-saudara. Baik, kita mulai tentang keluarga Lot, Kejadian pasal 19, masih Kejadian pasal 19 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Ya. Kejadian pasal 19 ayat 15 dan ayat 16. Saya baca ayat 15, jemaat Tuhan membaca ayat yang ke-16. Demikian. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat mendesak Lot, bangunlah
dan bawalah istrimu dan kedua anakmu dari sini, supaya jangan engkau mati karena kedurjanaan kota ini. 2, 3. Ketika ia terlambat-lambat, maka tangan istri dan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan tidak mengasihi dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Iya. Jadi masih yang tamu Lot tadi ini, saudara. Tamu Lot tadi ini yang 2 orang yang adalah kedua malaikat Tuhan, saudara. Iya. Jadi malam itu lalu besok, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi bermalam-malam itu, malam itu orang-orang Sodom dan Gomora itu muter-muter di situ. Tidak bisa ketemu pintu rumahnya Lot. Karena apa? Kedua malaikat itu membutahkan mata mereka sehingga mereka muter-muter aja di situ semalaman. Iya, muter-muter di rumahnya siapa, keluarga Lot semalaman mereka. Sekarang menyingsing fajar. Waktu orang bangun, kedua malaikat ini membangunkan Lot, istrinya dan anak-anaknya, dan berkata, ayo segera bangun, jangan berlambat-lambat, istrimu bangun, anak-anak bangun, Lot bangun, kita siap pagi hari ini keluar dari kota Sodom ini, karena hari ini atau pagi hari ini akan turun dari langit, yaitu apa? Hujan belerang. Jadi kalau biasanya yang turun dari langit itu hujan air. Yang akan turun atas Sodom dan Gomora dan lembah Yordan adalah hujannya bukan hujan air, hujan belerang. Dan apa lagi? Dan juga api yang akan turun dari langit hari ini. Hari itu maksud saya, saudara guys dalam Tuhan. Ayo keluar, mereka berlambat-lambat, saudara guys dalam Tuhan. Sampai kedua malaikat itu pegang tangan si siapa ini, pegang tangan istrinya Lot, pegang tangan kedua anak perempuan Lot. Mereka ditarik keluar dari Sodom dan berkata, ayo cepat-cepat, jangan berlambat-lambat, lari saja terus ke arah gunung sana, jangan menoleh ke belakang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sementara malaikat mendesak mereka begitu keluar dari Sodom dan Gomora, dari bilang jangan melihat ke belakang. Saudara, tahu-tahunya saudara, istrinya Lot, rupanya dia ingin tahu apa gerangan yang terjadi di belakang. Kalau kita disuruh cepat keluar sampai ditarik oleh kedua malaikat ini, saudara. Jadi bilang jangan melihat ke belakang. Dia lihat saudara, suami anak lari ke sana, jadi tiang garam dia, saudara. Iya. Saya kurang tahu masih ada di tiang garam sampai sekarang. Itu Lot, istrinya Lot, saudara. Gara-gara apa? Lihat ke belakang, saudara. Ini peringatan juga bagi kita. Sudah keluar lari, saudara, lalu kita dengar banyak suara, oh ini begini dan lain sebagainya, saudara. Kita coba-coba lihat belakang, bahaya, saudara guys dalam Tuhan. Iya. Baik. Jadi kita lihat bahwa Lot dan keluarganya saudaraku selamat keluar, kecuali istrinya, gara-gara dia melihat ke belakang. Oh, bagaimana indahnya Sodom dan Gomora. Tahu-tahunya istri Lot jadi garam, tiang garam, saudara. Sekarang penduduk Sodom dan Gomora kita lihat masih Kejadian pasal 19 ayat 24 dan 25. Baik, kita baca bersama-sama kedua ayat ini. Kejadian 19 ayat 24 dan 25 tentang orang-orang Sodom, apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada mereka. Kita baca 2, 3. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Tuhan menunggang balikan Sodom dan Gomora, juga kota-kota sekitarnya,
dan juga lembah Yordan, semua penduduknya dan tumbuh-tumbuhannya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, maaf karena saya singkat di sini, saya dapat kalimat seperti seperti yang di Alkitab. Yang pertama, Tuhan menurunkan atas orang-orang Sodom hujan belerang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi hujannya bukan air belerang. Bisa dibayangkan saudara yang kasih, yang turun dari langit itu di seantero Sodom dan Gomora atau seluruh daerah lembah Yordan itu adalah belerang yang turun, saudara. Bukan cuma belerang, dibilang dan api. Sudah belerang, api pula lagi, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Sehingga saudara yang kasih dalam Tuhan, jelas orang-orang Sodom, Gomora, seluruh penduduk lembah Yordan itu jadi gosong, saudara, dengan api, saudara-saudara. Iya, karena belerang dengan api, gosong mereka, saudara. Langsung jadi gosong, saudara, dihukum oleh Tuhan dengan hujan belerang dan api. Bukan cuma manusia yang gosong. Saudara perhatikan berikut, semua penduduknya dan tumbuh-tumbuhannya. Artinya manusia, hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan seantero Sodom itu, saudara, jadi hangus, saudara, dengan api, saudara kasih dalam. Dari tadi 4 orang yang selamat, sekarang tinggal 3 orang. Lot dengan kedua anak perempuannya karena istrinya jadi tiap garam karena melihat ke belakang. Ini diingatkan oleh Yudas, adik saudara Yesus dari Maria, saudara-saudara, bahwa kita juga sekarang, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang sudah diselamatkan, saudara, bisa akan terjadi seperti ini. Seperti orang-orang Sodom. Kalau apa? Kalau saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan secara tidak disadari atau apa, oleh firman Allah ini memberikan pengarahan petunjuk kepada kita supaya tidak melakukan hubungan seks yang bukan suami istri, atau percabulan atau persinahan, itu tidak boleh. Kemudian saudara yang kasih dalam Tuhan, keinginan-keinginan yang tidak wajar, katanya saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena orang-orang yang melakukan dosa seperti itu diangkat oleh Yudas, ingat Sodom dan Gomora, kau akan jadi seperti itu. Tetapi bila hidup seperti apa? Seperti Lot sebagai orang benar, walaupun dia lihat siang malam, dia dengar, saudara-saudara, tetangganya kiri kanan depan belakang sekota itu, kalau dia katakanlah keluar, entah dia mau ke pasar, karena ini Lot ini orang kaya, saudara-saudara. Dia berpisah dengan Abraham itu karena banyak kekayaannya, kambing dombanya, emas dan peraknya. Kalau mereka tetap sama, belakang itu gembala-gembala kambing ternak mereka, karena saking banyaknya kekayaan mereka itu sekarang. Maka Abraham bilang, udah, kalau pakai istilah orang Jakarta bilang, lu kalau ke kanan, gua ke kiri. Sekarang Lot pilih domba Yordan, dia ke Yordan, omnya di dalam tanah Kanaan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tersisa ini Lot ini melihat dosa kejahatan orang-orang yang ada di Sodom. Yang artinya kalau kita tidak hidup takut kepada Tuhan, bisa saja tergoda, saudara. Ia bisa tergoda dan melakukan, saudara, dosa yang sama, saudara. Pertanyaannya kita akhiri dengan 2 Petrus 2. Iya, 2 Petrus 2 ayat yang ke-9, ayat yang terakhir. Iya, 2 Petrus 2 ayat yang ke-9, kita baca bersama-sama kalau sudah dapat. Iya. 2 Petrus 2 ayat 9. Mari kita baca 2, 3. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman.
Saudara perhatikan itu bahwa Tuhan ternyata tahu menyelamatkan. Siapa itu? Orang-orang saleh katanya. Ketika apa? Ketika pencobaan itu datang ke dalam dunia, melanda dunia secara global. Apakah itu secara global? Apakah itu sebuah kampung, sebuah desa, sebuah kota, atau sebuah apalah namanya begitu, saudara? Iya, saya kembali saudaraku mengangkat tentang peristiwa tsunami Aceh, saudara-saudara. Iya, saudara, orang benar ketika terjadi itu, sebelum terjadi mereka mengungsi keluar dari kota Aceh ke daerah pegunungan, ke hutan-hutan, karena tidak boleh bernatalan dalam kota atau di gereja-gereja yang ada di kota Aceh, saudara-saudara. Karena dari polisi apa namanya itu, saudara kasih dalam Tuhan, syariat itu mendatangi dan berkata tidak boleh bernatalan di gereja ini, di rumah, di kota ini. Lalu kamu kemana? Udah kalian ke hutan-hutan sana, ke gunung. Mereka ke hutan semua, ke gunung, saudara. Apa yang terjadi Desember itu terjadi tsunami, saudara. Kenapa? Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang, saudaraku, pada hari-hari pencobaan itu terjadi. Ini kita mesti tahu, saudara-saudara. Dan Tuhan juga tahu menyimpan dikatakan orang-orang jahat untuk dihukum pada hari penghakiman. Bukan hanya pada hari penghakiman, sekarang pun ini di dalam dunia, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu terjadi, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu terjadi, saudara yang kasih dalam Tuhan. Seperti yang kita tahu waktu lalu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada kejadian di Indonesia, katakanlah di Palu, saudara. Kebetulan kan saya juga ke Palu beberapa waktu yang lalu, saudara. Saya lihat memang hancur kota itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Baru mereka bangun lagi, saudara. Padahal saya sendiri, saya juga di sana tahun 90-an, 80-an sampai sekian, 80-an, 90-an saya sudah tidak ada di sana. Saudara kasih belum begitu maju, begitu saja, wah, infrastruktur pembangunannya bagus sekali. Ada jalan di pantai, saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti jalan tol gitu di atas, saudara, memang bagus sekali. Tapi itu apa? Hampir semua rata, saudara yang kasih dalam Tuhan, habis semuanya. Infrastruktur itu habis memang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena mereka melakukan dosa, saudara-saudara, dosa penyembahan berhala. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dinamanya Pantai Talise ini. Mereka melakukan penyembahan kepada nenek moyang leluhur, katanya orang Palu namanya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dengan menyembeli kerbau. Kalau dulu yang dari dulu mereka kerbau dengan babi. Sekarang mereka ganti kerbau dengan kambing. Mereka sedang melakukan itu, tiba-tiba dari sana, saudara yang dalam Tuhan, menyapu mereka. Iya. Karena apa mereka lakukan kepada berhala, saudara? Saudara yang kasih, habis orang-orang yang ada di situ, saudara yang kasih dalam Tuhan. Habis, saudara. Jadi bukan saja itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi ada banyak hal yang lain. Nah, kakak saya dari posisi jarak itu, saudara, kalau saya hitung tidak ada sampai 1 kilo kali. Karena cuma dengan jalan raya. Iya. Tapi tidak apa-apa mereka, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi Tuhan tahu menyelamatkan, memelihara, melindungi, saudara, orang-orang saleh, orang-orang benar. Kalau kita hidup takut kepada Tuhan, saudara yang kasih, Dia tahu melindungi dan memelihara, menyelamatkan kita seperti Tuhan menyelamatkan Lot dan keluarganya dari Sodom. Seperti itulah, saudara. Dan Tuhan menghukum mereka semua, saudara. Jadi Tuhan tidak menghukum orang benar bersama dengan orang-orang berdosa, saudara. Tidak. Ada cara Tuhan untuk mengeluarkan orang itu, atau katakanlah kita, dari sebuah masalah apa yang akan terjadi, saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada malam ini. Tuhan telah memberikan firman kepada kami sebagai peringatan tentang Sodom dan Gomora dengan kejahatan, dosa, hawa nafsu, percabulan, dan dosa memuaskan keinginan daging yang tidak wajar, kata firman Tuhan. Tuhan menyelamatkan Lot dan anak-anaknya Tuhan sebagai orang yang benar. Tuhan, terima kasih, kami percaya bahwa di tengah-tengah pencobaan apa yang Tuhan lakukan terjadi ke dalam dunia, apakah itu secara mengglobal dunia Tuhan atau secara kedaerahan sebuah tempat, kami bersyukur bahwa Tuhan yang akan menyelamatkan kami, melindungi, memelihara kami, dan janji Tuhan, firman Tuhan tetap sama kepada kami semuanya. Malam ini Bapa, Tuhan tolong kepada kami semua umat yang hadir di sini mendengar firman malam ini, supaya kami Tuhan, oh Tuhan, hidup sebagai orang benar, hidup sebagai orang saleh, hidup sebagai orang-orang yang takut kepada-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih. Tanamkanlah firman-Mu dalam hati kami semua, dan bawalah kami melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh Bapa. Terima kasih. Sebentar kami akan memberi persembahan. Tuhan memberkati kami dengan persembahan. Setiap beban persoalan masalah umat-Mu Tuhan, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam karir, dalam rumah tangga, anak-anak pun dalam pendidikan sekolah dan perkuliahan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menolong umat-Mu. Berkati Ibu Manik yang berulang tahun, kami tidak tahu yang keberapa Tuhan malam ini, yang tidak hadir karena oh Tuhan menghibur keluarga mereka yang berduka Tuhan. Terima kasih suami istri, anak-anak, Tuhan tolong berkati dengan kasih dan anugerah-Mu bagi kami semua yang hadir di sini Bapa. Kami berdoa dan mengakhiri ibadah malam ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri, mengangkat kedua belah tangan kita dan mengarahkannya kepada Tuhan, dan terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta, kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan, kekuatan baru, damai sejahtera, sukacita, penghiburan, dan pengurapan baru daripada Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia Tuhan Yesus kepadamu. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Tuhan Yesus kepadamu. Mulai malam hari ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya, hingga Maranatha, Tuhan Yesus turun dari surga menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah permai. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Oh
Selamat malam, Tuhan berkati kita semua.